Berjalan kaki seharusnya menjadi kegiatan sederhana. Namun di banyak kota, langkah kecil ini justru terasa berat. Trotoar yang rusak, kendaraan yang parkir sembarangan, dan asap rokok yang menyelimuti jalan menciptakan tekanan yang sulit dijelaskan. Akses pejalan kaki yang tidak memadai menciptakan ketidaknyamanan psikologis, menimbulkan stres, dan mengganggu suasana batin individu. Menurut Italson 1973 dalam teori environmental stress, lingkungan fisik yang tidak tertata dapat menimbulkan tekanan psikologis akibat rangsangan berlebih, seperti kebisingan, polusi, dan hambatan ruang. Kondisi ini menimbulkan rasa tidak aman dan menurunkan kenyamanan emosional seseorang saat berjalan kaki. Ketika menunggu menyeberang di tengah kemacetan, rasa was-was itu muncul. Suara klakson bertubi-tubi, kendaraan yang saling berebut jalan, dan asap kendaraan membuat ruang publik terasa tidak ramah bagi manusia. Kemacetan memperkuat persepsi resiko, perceived risk, yang meningkatkan kecemasan dan rasa kewaspadaan berlebihan. Konsep ini didukung oleh Lazarus dan Volkmann tahun 1984 dalam teori cognitive appraisal, yang menyebut bahwa stres muncul ketika individu menilai situasi sebagai ancaman terhadap kesejahteraannya. Lingkungan yang tidak ramah pejalan kaki membuat seseorang menilai aktivitas sederhana, seperti berjalan atau menyeberang, sebagai situasi penuh tekanan. Bising, panas, dan debu membuatku lelah. Suara kendaraan dan asap rokok menjadi teman sehari-hari yang tak diundang. Di tengah hiruk-pikuk kota, aku merasa kehilangan ruang untuk bernafas. Paparan lingkungan kota yang penuh rangsangan negatif, seperti polusi dan kebisingan, dapat menurunkan suasana batin dan kesejahteraan psikologis individu. Menurut Ulrich 1981, teori effective response to environment menjelaskan bahwa lingkungan yang tidak menyenangkan secara visual dan sensorik dapat memicu reaksi afektif negatif seperti jengkel, lelah, atau sedih. Overstimulasi kota menurunkan effective well-being, membuat individu sulit mempertahankan ketenangan batin meski hanya dalam aktivitas harian. Melihat orang lain berjalan di jalur yang sama, aku sadar, bukan hanya aku yang terganggu. Parkir sembarangan, kebiasaan merokok di tempat umum dan abainya kita pada ruang bersama menciptakan lingkaran ketidaknyamanan yang dirasakan semua orang. Menurut Branford Biener 1979 dalam teori ecological systems, kesejahteraan individu tidak lepas dari sistem sosial dan lingkungan di sekitarnya. Ketika perilaku sosial masyarakat tidak mendukung kenyamanan bersama, seperti merokok di ruang publik, maka kesejahteraan emosional individu dalam sistem itu ikut terpengaruh. Perilaku sosial kecil dapat berdampak besar terhadap suasana batin banyak orang, terutama ketika dilakukan berulang dan dibiarkan tanpa kesadaran kolektif. Lingkungan yang tertata bukan hanya tentang jalan yang rapi, tapi tentang hati yang tenang. Setiap langkah pejalan kaki seharusnya membawa rasa aman, bukan cemas. Setiap napas di ruang publik seharusnya memberi lega, bukan sesak. Dari dua premis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tantangan akses pejalan kaki akibat fasilitas yang tidak memadai, kemacetan, dan polusi asap rokok berdampak langsung terhadap suasana batin dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Faktor lingkungan fisik dan sosial saling berinteraksi, menciptakan tekanan emosional yang menurunkan kenyamanan individu dalam beraktivitas. Diperlukan kesadaran kolektif untuk memperbaiki fasilitas pejalan kaki, mengatur area bebas asap rokok, serta menegakkan kebijakan yang berpihak pada ruang publik yang aman dan sehat. Karena pada akhirnya, kesejahteraan psikologis tidak hanya tumbuh dari dalam diri, tapi juga dari lingkungan yang peduli pada ketenangan bersama. Dan pada akhirnya, berjalan kaki di kota bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi tentang bagaimana kita belajar memahami ritme kehidupan di sekitar kita. Setiap langkah yang tertahan karena jalan rusak, setiap nafas yang terasa berat oleh asap dan polusi, mungkin sedang mengingatkan kita bahwa manusia dan kota seharusnya tumbuh berdampingan, bukan saling melelahkan. Kita sering lupa bahwa jalan bukan hanya ruang untuk kendaraan, tapi juga ruang bagi manusia untuk berhenti sejenak, melihat langit, menatap diri, dan merasakan arti dari perjalanan itu sendiri. Karena di balik semua itu,
Mungkin yang kita butuhkan bukan hanya jalan yang nyaman, tapi juga ruang untuk bernafas dari padatnya kota dan padatnya pikiran kita sendiri. Ruang untuk kembali menjadi manusia sebelum melangkah lagi di antara bisingnya dunia.